Berita firman Tuhan hari ini adalah jangan kamu khawatir. Matius 6 ayat 25 berkata, karena itu aku berkata kepadamu, janganlah kamu khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Jangan kamu khawatir. Mengapa kita tidak boleh khawatir? Bukankah semua orang pernah khawatir atau hidup dalam kekhawatiran? Lalu mengapa firman Tuhan memerintahkan agar kita jangan khawatir? Jawabannya adalah karena kekhawatiran adalah pembunuh iman terbesar. Sebab kekhawatiran hanya akan menimbulkan ketakutan. Dan di dalam ketakutan, iman tidak mungkin bertumbuh. Lalu bagaimana kita menang atas kekhawatiran? Apa yang harus kita lakukan agar kita dapat mengatasi kekhawatiran yang seringkali menguasai kehidupan kita? Yang pertama adalah carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Mencari Tuhan adalah kebutuhan utama kita di saat-saat genting yang terjadi dalam kehidupan kita. Bukan yang lain. Sebab kita harus sadar bahwa tanpa Tuhan kita tidak punya kemampuan apapun dalam hidup ini. Kita ini lemah dan tidak sanggup menghadapi persoalan yang sedang terjadi. Tapi dengan mencari Tuhan, maka kita akan beroleh kekuatan, kecakapan, bahkan jalan keluar dari persoalan yang sedang terjadi. Yang kedua, saudaraku terkasih, kita harus menyadari bahwa kita berharga di mata Allah. Di mata Allah kita berharga daripada burung di udara dan bunga bakung di padang. Apabila keduanya dipelihara oleh Tuhan, maka terlebih lagi diri kita pasti akan dijaga, dipelihara, dan dibimbingnya. Allah pasti mencukupi apa yang menjadi kebutuhan pokok kehidupan kita. Yang ketiga, saudaraku terkasih, hitunglah berkat-berkatnya sepanjang kehidupan kita selama ini. Maka kita akan heran melihat jumlahnya yang begitu besar. Karena itu, kekhawatiran akan masa depan akan dapat kita kalahkan. Ingat saudaraku terkasih, cara Tuhan menolong kita di masa yang akan datang belum tentu sama dengan cara Tuhan menolong kita di masa yang lalu dan masa yang sekarang. Oleh sebab itu, dengan menghitung berkat yang kita terima akan memberikan kita kekuatan. Yang keempat, saudaraku terkasih, merasa cukup dan belajar mensyukuri apa yang kita miliki saat ini. Memang salah satu perkataan yang sangat sulit untuk dikatakan adalah perkataan cukup. Manusia akan selalu merasa kurang dan tidak akan pernah merasa puas dengan apa yang dimiliki. Dan tidak akan pernah merasa bersyukur dengan apa yang dipunyai saat ini. Olehnya, manusia akan selalu haus dan berusaha mengejar apa yang belum dimiliki. Oleh karena itu, firman Allah mewarning dalam Ibrani 13 ayat yang kelima. Di sana dikatakan, janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Dia Tuhan yang begitu baik dalam kehidupanmu.